ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan pelaksanaan Jumat kali ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan umatnya yang taat, umatnya yang turut terhadap ajarannya, sehingga nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada kaum muslimin sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya bertakwa, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya agar kita berbekal kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Dalam surat Al-Baqarah ayat 193, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebab sebaik-baiknya bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan sebab bekal ini insyaallah kita akan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih-lebih keselamatan di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini ada sedikit materi yang akan dibahas pada Jumat kali ini, yaitu membangun kesalehan pribadi
dan membangun kesalehan sosial. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dianjurkan di dalam ajaran agama Islam mesti memiliki kegunaan dan manfaat bukan hanya terhadap dirinya, melainkan juga terhadap lingkungan sosialnya. Lalu dari perilaku ibadah yang benar muncul yang disebut namanya rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam. Karenanya seorang muslim yang benar-benar mengamalkan ajaran agamanya akan muncul dia sebagai pelita dalam kegelapan, sebagai penyejuk dalam kebenaran iklim sosial yang menggerakkan, dan juga sebagai juru penyelamat, juru pendamai dalam hidup pikuknya berbagai perebutan kepentingan dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi sesamanya. Dalam hadis lain dikatakan, man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Tentu saja sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwa bukanlah orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling baik. Orang yang berpangkat itu adalah orang yang paling mulia. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu, kata Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita dua hubungan sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Satu dengan yang lainnya saling menopang dan saling menguatkan, yaitu hubungan dengan Allah atau hablum minallah yang wajib kita tegakkan melalui ibadah mahdhah seperti sholat dan puasa, sehingga seorang memperoleh tingkatan kesolehan individual. Sebaliknya hubungan dengan alam dan lingkungan sosial lainnya atau dikatakan dengan hablum minan nas juga wajib kita pelihara sehingga ia memperoleh tingkat kesolehan sosial yang memadai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuribat 'alaihimud dillatu 'aina suqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali apabila mereka berpegang tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Al-Quran surat Al-Imran ayat 112. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh sebab itu ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, hablum minallah wa hablum minan nas, atau yang kita bahasakan adalah kesolehan pribadi dan kesolehan sosial,
secara bersama-sama untuk kita jalankan untuk keselamatan kita, kehidupan kita di dunia, dan terlebih-lebih kehidupan kita di akhirat. Salah satu contoh ibadah yang tentunya mempunyai makna kesolehan sosial ataupun kesolehan pribadi atau individual yang tentunya keseharian telah kita laksanakan, misalkan dalam fungsi sholat. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seorang muslim yang telah menegakkan sholat dengan baik, pastilah ia akan mampu memberi efek positif bagi dirinya untuk berperilaku yang benar dan yang adil, menjauhi perbuatan kotor dan kemungkaran. Sebaliknya, apabila seorang yang rajin melaksanakan sholat akan tetapi masih tetap melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu misal mengadu domba, membuat kekacauan dan keributan, memecah belah persatuan umat, maka sesungguhnya ia baru mengerjakan ibadah ritual secara simbolik yang tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maun ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah, maka celakalah bagi orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Dalam ayat di atas menyatakan bahwa orang yang sholat itu celaka jika ia lalai dalam sholatnya. Maksudnya adalah bukan lalai karena kelupaan, bukan lalai karena ketiduran. Sebab lalai karena ketiduran merupakan perbuatan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi yang dimaksud dengan lalai di sini adalah mereka tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam sholatnya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita, karena sholat merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memperhatikan hendaknya terbawa dalam kehidupan di luar sholat, dalam kehidupan sehari-hari, di kantor, di masyarakat dan sebagainya, sehingga seyoginya tumbuh kesadaran dalam diri kita secara mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memperhatikan segala perbuatan hamba-Nya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang salat lalai juga adalah orang yang perbuatannya hanya ditunjukkan pamer atau pamrih, sehingga salatnya hanya simbol untuk menunjukkan kepada manusia yang lain bahwa ia seorang muslim atau ia seorang yang rajin beribadah, padahal perilakunya masih rusak. Bahkan di akhir ayat Al-Maun tersebut dinyatakan mereka yang salat lalai adalah yang juga mereka enggan berbuat baik sesama tetangga, enggan membayar zakat dan tidak suka menolong terhadap orang lain. Jadi jelaslah bahwa salat yang diawali dengan takbir sebagai lambang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diakhiri dengan salam sebagai lambang jalinan hubungan antara sesama manusia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya di samping perintah salat juga salah satu contohnya yang mempunyai kesolehan pribadi atau dan kesolehan sosial, yaitu perintah puasa. Ibadah puasa
merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mentransfer sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sifat-sifat Allah yang maha agung untuk dapat ditiru dan dijalani oleh manusia. Misalnya orang yang berpuasa dilarang makan, orang yang berpuasa dilarang minum, marah-marahan, lain sebagainya. Artinya apa? Orang yang berpuasa agar sifat Allah yang tidak makan, yang tidak minum, dan selalu penyantun, penyabar dapat terinternalisir dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam puasa kita diajarkan untuk menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya apa? Artinya jika kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menirukan sifat-sifatnya yang lembut seperti Ar-Rahman, Maha Pemurah, Al-Latif, Maha Lembut, Al-Muhaimin, Maha Mengawasi dan menyaksikan seluruh makhluknya dan lain sebagainya. Dari sifat-sifat Allah yang agung diharapkan kita mampu menerapkan dan mempraktekkan menjadi orang yang penuh kasih sayang, menjadi orang yang penyantun, yang sikapnya lembut dalam setiap berhubungan dan melayani orang lain, sehingga suasana apapun yang kita hadapi kita tidak akan meresponnya bisa meresponnya dengan sikap kelembutan, dengan kasih sayang. Artinya dalam kapasitasnya kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, maka kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti kekerasan, permusuhan, penyebaran kebencian dan lain sebagainya. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yajrimannakum sana'atu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Sebaliknya, janganlah karena kecintaan dan kekaguman kita terhadap seseorang atau suatu kelompok lembaga tertentu menyebabkan kita tidak bersikap adil atau bersikap tidak masa bodoh terhadap kesalahan dan kekurangan yang mereka lakukan. Kita adalah sama sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan sekaligus memiliki kelebihan masing-masing, satu dengan yang lain. Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya saling mengisi, saling melengkapi, mengoreksi, menasihati, memberi masukan dan saran, memberikan kritik yang membangun, dan saling mengingatkan merupakan kewajiban lain yang juga harus kita tegakkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Karena itulah untuk menciptakan wilayah kita, masyarakat kita yang lebih baik, yang lebih tenang, tentram, damai, yang tidak termakan oleh penyebaran fitnah atau isu-isu negatif. Kita wajib berupaya secara sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai moral agama dan kesepakatan bersama berupa aturan dan hukum yang ada, sekaligus memfungsikan dan menerapkan nilai-nilai secara etos yang etis dan estetis, yang religius dan bermoral di tengah-tengah kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial, tatanan ruang kerja, dan budaya serta pergaulan bersama kita semuanya. Sungguh alangkah indahnya dan bermaknanya kehidupan pada zaman sekarang ini apabila semua umat manusia dapat merasakan kehidupan secara bersama-sama, saling menghargai, rahmat merahmati, saling penuh pengertian, lapang melapangi, saling berkorban, saling mencari kelepasan bersama dari kesempitan dada. Karena itu marilah kita syukuri nikmat yang kita dapati dengan mengingat dan membantu kesulitan orang lain, menjaga mereka dari musibah dan bencana yang diakibatkan oleh tindak tanduk oleh manusia itu sendiri.
dengan tindakan seperti ini. Kita berharap agar masing-masing kita mampu untuk menciptakan setiap diri menjadi bukan yang saja soleh secara individualnya, akan tetapi juga soleh terhadap sosialnya. Dua kesolehan inilah yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khaliq Maha Pencipta, untuk dapat kita pertanggungjawabkan baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk beribadah, maupun sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita pelaksanaan keseharian kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan pribadi-pribadi yang soleh secara sosialnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran katsira asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu liman jahada wa kafar asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safa yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qawmal fashiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan